Terima kasih masih bersama kami di program Poltere Podcast Spesial. Ya. Abang, 1 tahun lalu di masa-masa sulit pandemi ini, Bang, kita semua merasakan bagaimana dibatasinya aktivitas hidup kita, terutama aturan pemerintah, khususnya bagaimana menjaga jarak, memasak dan sebagainya. Ini tidak lepas dari peran serta atau ikhtiar pemerintah agar supaya kita ini terbebas dari virus yang mematikan itu. Nah, di satu sisi, Bang Jusman, di sudut yang terang menerang itu ada sekelompok orang yang diduga malah mengambil keuntungan di sini. Nah, contoh kecil, misalnya dana bantuan sosial yang sekiranya seyogyanya sampai di masyarakat yang benar-benar terdampak baik secara medis maupun secara finansial justru dikorupsi. Ada apa ini, Bang? Sebelumnya saya pertegas, sekelompok orang, saya mungkin lebih tepat sekelompok pejabat. Ya, sekelompok pejabat ya, sekelompok pejabat. Menarik itu, Pak. Ya, karena kalau kita bicara korupsi, siapa yang paling potensi korupsi kan adalah pejabat. Ya. Mengapa pejabat? Karena di sana melekat kekuasaan. Pengguna anggaran, pengguna uang negara ya, Bang ya. Karena dia penguasa, pejabat, maka dia memiliki peluang dan kesempatan. Nah, belum lagi jikalau dia bersifat serakah. Nah, sebenarnya berkaitan penggunaan anggaran kemarin, memang dari awal sebenarnya sudah kami mewanti-wanti. Bahkan saya pernah membuat statement diwawancara beberapa media bahwa anggaran ini, refocusing ini atau relokasi ini adalah potensi menjadi ladang korupsi. Jelas sekali. Kemudian kedua, dengan terbitnya Impres kemarin berkaitan realokasi anggaran refocusing, itu kan semakin membuatnya berpeluang. Belum lagi memang pemerintah daerah ada kekeliruan dalam memahami apa ini Impres, apa ini peraturan menteri berkaitan penggunaan anggaran, penarikan anggarannya itu. Indikasi refocusing anggaran itu menjadi peluang untuk dikorupsi itu seperti apa itu, Bang? Ya, karena pertama dia kekelirunya dengan terbitnya peraturan pemerintah kemarin itu, makanya sudah diundangkan, dianggapnya bahwa manakala dia salah gunakan, dia akan terbebas dari jeratan pidana. Itu keliru. Dia lupa bahwa undang-undang korupsi itu tidak ada yang dirubah, tidak ada yang direvisi. Jadi kepolisian dalam hal ini Polda maupun KPK atau kejaksaan tetap jalan dengan undang-undang korupsi itu. Mungkin mereka berharap berlindung di bencana nasional itu, Bang. Nah, katanya kalau bencana nasional itu anggarannya no limit dan sulit untuk di audit. Nah, itulah kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan. Nah, persoalannya kemudian bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Kan aturan itu kan dibuat, negara membuatnya itu bukan berarti kemudian silakan gunakan, tetapi salah gunakan juga, kan tidak begitu. Justru aturan itu dibuat untuk ditata, untuk dipergunakan sebaik-baiknya, secara bertanggung jawab. Nah, sekarang bagaimana? Nah, bahkan aturan itu kan banyak orang yang salah gunakan. Kan kita ketahui contoh misalkan Provinsi Sulsel kemarin mereka mengalokasikan anggaran itu sebesar 500 miliar untuk bantuan sosial ini. Bantuan sosial. Kemudian Makassar itu dia menggunakan awalnya 30 miliar. Kemudian berikutnya dia menarik lagi anggaran dari dana Silva. Ya, sebesar 143 miliar. Kemudian tahun berikutnya dia gunakan lagi, itu totalnya hampir 749. Ini kan lebih besar Makassar dibanding provinsi. Jadi memang dari awal. Kemudian kedua, saat itu juga memang ada carut marut antara kepentingan politik juga, bertepatan juga dengan politik pilwari atau pilkada lah namanya. Momentumnya tepat ya, Bang ya. Momentumnya tepat, diduga menggunakan hak rakyat untuk kepentingannya mereka dalam berkampanye. Begitu, Bang ya? Untuk kepentingan politik banyak juga seperti itu. Kita bisa lihat, akhirnya kan belakangan terungkap siapa PJI ini. Banyak pendapat publik, loh itu kok PJI kok kayaknya diintervensi oleh gubernur, kan begitu? Iya, ya benar. Saya selalu katakan memang sudah benar, ada haknya gubernur untuk mengintervensi. Karena adanya haknya gubernur untuk mengintervensi PJI, maka inilah yang kemudian dialokasikan keliru. Kecenderungannya dengan tidak mengabaikan asas praduga, bantuan itu dialokasikan kepada oknum-oknum yang potensi merupakan bagian dari orangnya atau bagian dari tim-tim pemenangannya. Modus yang mereka lakukan, Pak? Apa yang mereka lakukan terhadap dana bantuan sosial ini, Pak? Nah, dari awal saya selalu bilang, meskipun hasil audit itu belum keluar, saya tetap berkeyakinan bahwa praktik korupsinya jelas sekali.
Jelas ya Bang ya? Jelas. Padahal Bang Yusman juga tidak Iya. kasih bukti-bukti ya Bang ya? Maka dengan tidak bermaksud mendahului hasil penyidikan. Ya. Tapi saya berkeyakinan gini, dengan pengalaman kami dan keilmuan kami lah. Ini berlandaskan bukti yang faktual juga Bang Oh ya? iya, modus operandi dalam kasus tersebut yang ditangani oleh Polda kan jelas 3. Pertama, di dalamnya terdapat monopoli pengadaan. Kemudian kedua, markup harga atau meninggikan harga. Kan begitu. Kemudian adanya perusahaan yang diberi kesempatan menangani pengadaan tersebut dan ternyata perusahaan itu ilegal. Nah kalau memang seperti itu Bang, berarti ini pejabat bermental pengusaha. Oh iya, Saya bermental pedagang ya Bang. saya malah menduga perusahaan itu adalah miliknya, hanya saja bukan namanya yang dipakai. Nah ini dia Bang, dari tadi Abang sebut pejabat. Salah satunya siapa Bang? Yang diduga kuat terlibat di dalam. Ya, kan jelas sekali. Yang dipersiapkan kemarin ada PJ-nya, Ada Iqbal PJ. Suhaib. Pak Iqbal Suhaib. Ya, PJ wali kota kemarin ya Pak PJ ya? wali kota. Ada gadis sosial Muta Tahir. Pak Mukhtar Tahir, mantan Iya. kadis sosial Pemkot. Iya. Kemudian ada beberapa dari Bulog. Ada dari Kementerian Sosial. Menurut data-data yang Abang pegang ini, seberapa jauh keterlibatan mereka ini? Ya, saya kira tetap kembali ke tadi, dengan tidak bermaksud mendahului penyidikan Polda, dengan tidak bermaksud mengabaikan asas praduga. Saya tetap berkeyakinan bahwa perkara penyalahgunaan bansos nantinya tidak hanya satu orang yang terjerat atau ditetapkan tersangka. Nah kalau memang ini benar-benar terbukti Bang Yusman, astaga, uangnya orang susah dia makan juga, Iya. betul-betul koruptor. Nah, di tengah kesusahan ini, bansos ini, ternyata memang kita tidak bisa nafikan bahwa masih banyak kejadian ataukah oknum pejabat yang berbental penjahat kemanusiaan. Penjahat kemanusiaan, Penjahat ini istilah baru yang saya dengar ini Bang. Penjahat Penjahat kemanusiaan. Biasanya penjahat titik-titik, ya. Ini adalah Penjahat bentuk penjahat baru Bang ya. Jadi selain melakukan perbuatan dugaan korupsi, bahkan juga dia memakan sendiri saudara-saudaranya. Nah, itulah yang dimaksud penjahat kemanusiaan. Saya lengkapi Bang, tapi di depan publik dia seperti malaikat. Bagi-bagi ini, bagi itu, bagi bansos apa dan sebagainya. Padahal takarannya sudah diganti, harganya sudah Yang diganti. jelas itu tadi modus operandinya itu. Adanya monopoli, praktik monopoli, adanya markup harga, dan adanya perusahaan yang ditunjuk yang ternyata perusahaan itu ilegal. Kalau sampai di acara publik seperti ini Abang menyebut nama tadi. Saya tidak perlu takut, karena kenapa? Memang yang bersangkutan telah diperiksa. Bahkan dari awal saya termasuk memberi saran dan kritik kepada penyidik. Periksa itu. Periksa. Berarti Abang muaranya ya, salah satu muaranya Abang ya? Periksa yang bersangkutan yang bertanggung jawab. Memang dalam penggunaan anggaran dikenal berbasis kinerja. Itulah diistilahkan KPA, kuasa penggunaan anggaran. Tetapi karena kebijakan nasional kemarin yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah masing-masing, kesannya atau kecenderungannya adalah darurat, semrawut, bahkan sengaja. Bang, ini kan Abang tadi mengatakan sudah ada indikasi di awal. Kenapa tidak diingatkan mereka Bang? Bahwasanya kalau kau melakukan ini awas. Atau memang sudah diingatkan Bang berulang kali ke pejabat yang dimaksud? Mereka itu kan yang terduga sebenarnya sudah tahu dan paham. Hanya mungkin yang melekat dalam benaknya, dalam wataknya itu adalah kesalahan. Dan dia ingin menggunakan kesempatan ya untuk memperkaya diri mungkin, untuk memperkaya kelompoknya ataupun oknum yang lainnya. Nah, ini kan memang kasus ini kan sudah masuk ke ranah hukum ya Bang ya? Sampai sejauh ini peran aktif kepolisian seperti apa? Atau kejaksaan seperti apa? komunikasi kami dengan penyidiknya disampaikannya bahwa sampai sekarang belum kita tetapkan tersangka, belum kita rilis karena masih menunggu hasil audit dari BPK. Setelah kita konfirmasi, BPK memang belum dalam kondisi perampungan sekarang. Tetapi meskipun belum keluar hasil auditnya, saya sebagai NGO aktivis anti korupsi, begitu pun dengan juga di penyidik Polda, tetap berkeyakinan bahkan kasus ini sudah pasti ada tersangkanya. Pertama, alasannya kasus ini telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Bukan lagi penyelidikan Bang ya? Bukan lagi penyelidikan, sekarang statusnya penyidikan. Penyidikan. Di mana sebelumnya kita ketahui ketika kasus itu, sebuah kasus dinaikkan ke tahap penyidikan, maka itu betul ada tersangka. Sebenarnya sudah ada, penyidik sudah ketahui tersangkanya, maka kami NGO sebenarnya sudah tahu lah, ya tahu lah siapa-siapa. Hanya kan tidak ada etiknya, tidak boleh kita mendahului. Jelas. Tidak boleh kita mendahului. Bang, Ya. Saya pikir ini menarik lagi diperbincangkan ke depannya Bang, karena tanpa sadar atau tidak sadar, publik menunggu
kinerja kepolisian, Bang. Ya, kita syukur lah. Publik sangat berharap seperti apa sih tindak tegas kepolisian dalam hal ini, Bang. Walaupun tadi Abang mengatakan melibatkan pejabat dan mantan pejabat di Sulsel maupun di Kota Makassar. Kita tahan dulu, Bang. Ya. Kita kembali break setelah yang satu ini.